shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Dameria Borsinaga dengan NIM 2205 9050 40065. Adapun video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Novan Mulia LCMA. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan definisi epistemologi dan berikan contohnya. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang bermakna dengan pengetahuan, yaitu pengetahuan yang benar-benar adanya atau lebih dikenal dengan pengetahuan ilmiah, dan logos yang berarti dengan teori. Epistemologi mengkaji ataupun mengulik sumber atau asal-muasal struktur mekanisme, metode, dan keaslian dalam suatu pengetahuan. Bagian filsafat epistemologi membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, dan batas-batas serta metode dalam suatu pengetahuan. Contohnya adalah seperti metode ilmiah, yaitu metode untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan cara pengamatan, eksperimen, dan analisis. Dengan adanya suatu dugaan dalam suatu sumber pengetahuan, maka dilakukan dengan observasi. Dengan observasi itu akan dianalisis apakah itu dianggap suatu pengetahuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan definisi ontologi dan berikan contohnya. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang disebut dengan being, dan logos adalah ilmu. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada, mempelajari hakikat suatu keberadaan, misalnya hakikat akan suatu ilmu pengetahuan yang dicari mengenai membahas tentang hakikat yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Contoh dari ontologi adalah misalnya kita bertemu dengan seorang sahabat kita yang dulunya kita bersama saat sekolah dasar ataupun SD, dan kita bertemu setelah 15 tahun atau 20 tahun kemudian. Dari situ akan terbentuk adanya perubahan, baik perubahan bentuk fisik ataupun wajahnya, namun kita tentu mengenal bahwa itu adalah sahabat kita yang dahulu. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan definisi aksiologi dan berikan contohnya. Dalam bahasa Yunani, aksiologi diambil dari kata aksios yang bermakna ataupun bermaksud dengan nilai, dan berasal dari logos yang bermakna dengan teori ataupun ilmu pengetahuan. Jadi, aksiologi merupakan teori mengenai suatu nilai atau penilaian terhadap segala sesuatu. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan implementasi konkret epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam kehidupan nyata. Yang pertama dalam epistemologi, pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam lingkup pendidikan, di mana siswa diajarkan untuk mengevaluasi sumber-sumber informasi, memahami secara kritis dan analitis dalam setiap konsep-konsep ataupun pelajaran yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu ontologi. Di dokter dan peneliti menggunakan ontologi untuk mengklasifikasikan penyakit dan kondisi medis yang membantu diagnosis dan pengembangan perawatan. Misalnya dalam ICD, yaitu International Classification of Diseases, adalah sistem ontologi yang digunakan dalam kesehatan. Ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah melingkupi dalam etika ataupun keputusan moral. Individu menggunakan prinsip-prinsip aksiologi untuk membuat keputusan yang etis dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana orang bersikap jujur dalam pekerjaannya, menghormati hak orang lain, atau memilih produk yang ramah lingkungan. Pertanyaan nomor 5, yaitu apa manfaat dalam belajar filsafat yang saya rasakan?
Yang pertama adalah mempelajari filsafat membuat saya semakin mandiri serta berintelektual yang lebih jelas, melatih diri sendiri untuk berpikir kritis, khususnya dalam ranah keilmuan, sehingga membuat saya tidak mudah langsung percaya akan pendapat orang lain, namun berupaya mencari kesungguhan atau mengkritisi setiap pendapat atau keilmuan yang saya terima. Dengan itu, saya mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya tanpa merendahkan ataupun mengesampingkan orang lain yang di sekeliling saya. Pertanyaan yang keenam, menurutmu sejauh mana filsafat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia? Berikan contohnya. Kuncinya adalah pada usaha menemukan kebijaksanaan dalam hidup yang kita temukan dalam filsafat. Filsafat itu berusaha menemukan suatu kebenaran. Filsafat mengajarkan untuk kita berpikir kritis dan menguji suatu kebenaran. Dengan berfilsafat, seseorang dapat memaknai hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Kebiasaan menganalisis segala sesuatu dalam hidup seperti yang diajarkan dengan metode berfilsafat akan menjadikan seseorang cerdas, kritis, sistematis, dan objektif dan memecahkan berbagai problem kehidupan sehingga mampu meraih kualitas keunggulan dan kebahagiaan hidup. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, menjadikan sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti dalam ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Contohnya, dapat ambil kesimpulan bahwa filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Pertanyaan nomor 7 atau pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan keterkaitan agamamu dengan filsafat. Apakah permasalahan agama dapat diselesaikan dengan metode filsafat? Jadi, menurut saya sendiri, agama, ilmu, dan filsafat haruslah berjalan berdampingan, karena apabila tidak demikian, perkembangan ilmu akan menjauhkan orang-orang akan keyakinan kebenaran agama, dan sebaliknya, orang yang cenderung hanya ingin mengkaji agama akan menjauhi ilmu dan orientasi teknologi. Bahkan, dalam agama Kristen sendiri, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Keterkaitan antara agama Kristen Protestan dan filsafat adalah topik yang kompleks dan mendalam, mengingat keduanya memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, namun saling berkaitan. Berikut ini ada beberapa poin utama yang saya dapat dari literatur yang saya cari. Yang pertama adalah reformasi Protestan dan pemikiran filosofis. Reformasi Protestan pada abad ke-16 dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosofis. Reformasi ini membawa perubahan yang signifikan dalam teologi Kristen, termasuk penekanan pada otoritas Alkitab, iman pribadi, dan kritik terhadap praktik-praktik gereja Katolik yang korupsi pada saat itu. Yang kedua, teologi dan filsafat. Teologi Kristen Protestan seringkali menggunakan metode filsafat untuk menjelaskan ataupun mengkaji serta mempertahankan doktrin-doktrin keagamaan. 3. Masalah teodis, yaitu salah satu permasalahan klasik dalam teologi Kristen yang sering dibahas dalam filsafat adalah masalah teodis, yaitu upaya memahami bagaimana kejahatan dan penderitaan dapat eksis di dunia yang diciptakan oleh Tuhan, dan agar itu, dengan masalah teodis kita dapat mengkaji ataupun mengulik bagaimana Tuhan berkuasa terhadap hal-hal yang diciptakannya. Yang keempat adalah etika dan moralitas. Filsafat moral banyak mempengaruhi pandangan etika dalam Kristen Protestan. Diskusi tentang apa yang baik dan apa yang benar serta adil sering menggunakan argumen-argumen yang filosofis. Baik, berikutnya adalah apakah permasalahan agama dapat diselesaikan dengan metode filsafat? Permasalahan agama seringkali bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek kepercayaan, pengalaman pribadi, tradisi, dan nilai-nilai moral. Metode filsafat dapat membantu dalam beberapa cara, namun tidak selalu memberikan solusi yang pasti karena perbedaan mendasar antara iman dan rasional.
Berikut adalah beberapa cara bagaimana filsafat dapat membantu. Di antaranya adalah dialog antar agama. Filsafat dapat menjadikan jembatan atau wadah untuk dialog antar agama dengan menyediakan bahasa dan metode analisis yang membantu dalam memahami dan menghargai perbedaan keyakinan. Namun, perlu ataupun penting kita ingat bahwa banyak aspek dari permasalahan agama yang bersifat iman dan pengalaman pribadi yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dianalisis atau diselesaikan melalui metode filsafat saja. Bagi banyak orang, iman adalah segala sesuatu yang melampaui rasionalitas dan bukti empiris. Dan oleh karena itu, peran filsafat mungkin lebih terbatas dalam konteks ini. Baik, sekian dari saya, Cindy Dameria Sinaga. Terima kasih.